Ya bagaimanapun, Irak dan Filipina punya siasat masing-masing untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Bagi Irak, apabila Indonesia lolos ke round 3 dengan status juara grup, maka itu bisa jadi dianggap menodai hasil-hasil bagus yang sudah mereka buat di grup ini. Untuk itu, sebisa mungkin Irak akan melakukan segalanya buat mengunci kemenangan di Jakarta Juni nanti. Sedangkan Filipina sepertinya akan bermain habis-habisan full otot buat meredam Indonesia yang kemungkinan bakal full team. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohril. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi yang menarik untuk kami reaksi guys. Oke, reaksi kali ini masih tentang informasi Timnas Indonesia guys. Langsung saja kita ke judul reaksinya guys. Wah, gimana pun caranya mereka gak boleh lolos. Siasat gila Irak dan Filipina untuk jatuhkan Indonesia. Wes, siasat gila Irak, Filipina demi persulit Indonesia lolos. Wow, ini seperti apa guys video informasinya? Ya guys, langsung saja kita klik videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Wow, siasat gila Irak dan Filipina untuk jatuhkan Indonesia guys. Peluang Indonesia untuk bisa melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Pasalnya Indonesia sejatinya hanya butuh satu kemenangan lagi buat memastikan langkah aman. Dan satu kemenangan tersebut banyak yang beropini akan diraih oleh Filipina. Namun jika boleh jujur, peluang Indonesia untuk menyapu bersih dua laga terakhir versus Irak dan Filipina jelas sangat ada. Selain adanya tambahan pemain diaspora yang berkualitas, keuntungan bermain sebagai tuan rumah juga bisa menjadi faktor lain. Meskipun begitu, baik Irak dan Filipina sama-sama merasa punya rencana yang sama, yakni nggak akan membiarkan Indonesia melaju begitu saja. Di mana kedua negara tersebut diprediksi akan sebisa mungkin menciptakan skenario tersulit untuk Indonesia. Tapi di satu sisi Indonesia juga berhak kan menentukan skenarionya sendiri. Lantas seperti apa dan skenario mana yang kira-kira mungkin bakal terjadi di bulan Juni nanti? Ya guys, seperti apa nanti skenarionya guys yang akan datang di bulan Juni nanti guys ya. Irak dan Filipina tak akan membiarkan Indonesia lolos. Sampai sejauh ini, gak bisa dipungkiri kalau prestasi timnas Indonesia di bawah Coach Shin sangat meningkat pesat. Keberadaan pemain diaspora nyatanya mampu memberikan impact luar biasa ke dalam level permainan tim. Bahkan bisa dibilang ini masih 70-80% dari yang seharusnya ditunjukkan. Sebab kita tahu jika Indonesia belum bisa tampil dengan kedalaman skuad yang full, karena PSSI sendiri berujar kalau sejauh ini ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Dan publik pun beropini kalau masih akan ada lagi gerbong pemain yang selama ini jadi pembicaraan juga akan datang. Oh gitu, masih akan datang lagi guys gerbong pemain. Mantap. Sinteyong akan mencari pemain-pemain yang top guys pastinya ya. Yap, apa yang terjadi tentu saja membuktikan jika Indonesia beneran pengen melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Ya, meskipun pastinya lolos putaran final 2026 masih dirasa belum realistis, tapi untuk paling tidak bersaing di round 3 dan mengamankan tiket Piala Asia 2027 itu dirasa jauh lebih realistis untuk saat ini. Namun jika semua justru lebih dari yang diharapkan, ya amin aja sih, mudah-mudahan itu bisa terjadi, kan gitu. Nah, buat mencapai itu, Indonesia harus lolos dulu nih dari round 2, dan sejatinya peluang tersebut sangat terbuka karena dengan 7 poin yang dimiliki sekarang, Indonesia hanya butuh setidaknya satu kemenangan lagi untuk mengamankan posisi 2 dan lolos. Yang mana banyak pihak merasa itu bisa diraih ketika menjamu Filipina. Tinggal satu kemenangan aja guys, Indonesia akan lolos ke round 3 guys ya. Kali ini Indonesia sudah mendapatkan 7 poin guys. Ya, perlu diketahui juga kalau berita soal program naturalisasi Indonesia ini beneran udah menyebar ke banyak negara, termasuk Irak apalagi Filipina. Ya, pelatih Irak Jesus Casas menilai kalau di bulan Juni nanti Indonesia akan jadi tim yang lebih kuat dan susah terutama karena main di kandang. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari pemain diaspora yang dimiliki. Masuknya pemain CISS, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho, serta ada kemungkinan juga masuknya pemain seperti Kelvin Verdong, Martin Pals, dan Jens Reven. Karena oleh Romeni udah dikonfirmasi masih alot, juga diprediksi membuat kekuatan Indonesia bertambah.
Karena menurut Jesus Casas, pemain diaspora di Indonesia selain banyak yang muda, Indonesia juga punya pemain yang secara jam terbang mumpuni di kasta tertinggi, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, JSS, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Kemudian ditambah lagi ketika pemain seperti Kelvin Verdong, Martin Pos, Kevin Dix, Mes Hilgers, hingga ya tadi Ole Romeni udah join. Ya, Indonesia sebagaimana Jesus Casas mengatakan kalau ini tim bakal benar-benar beraroma Belanda. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai level cukup tinggi. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang. Wah, begitulah kata Jesus Casas, pemain pelatih Filipina guys ya. Irak dan Filipina tak akan membiarkan Indonesia lolos guys. Sementara itu, kiper timnas Filipina, Neil Etheridge, merasa yakin jika negaranya masih punya peluang untuk lolos ke ronde berikutnya. Meskipun berat akan tetapi kiper Birmingham City tersebut optimis jika Filipina bisa sapu bersih 2 laga sisa sembari berharap Indonesia dan Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa pertandingan. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia. Ujar Neil Etheridge kepada media Filipina, ABS-CBN. Bisa mendapatkan 6 poin. Apakah mungkin bisa guys, apakah bisa terjadi itu semua? Pastinya sulit lah. Filipina optimis guys, bisa kalahkan Indonesia. Ya, bagaimanapun, Irak dan Filipina punya siasat masing-masing untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Bagi Irak, apabila Indonesia lolos ke round 3 dengan status juara grup, maka itu bisa jadi dianggap menodai hasil-hasil bagus yang sudah mereka buat di grup ini. Untuk itu, sebisa mungkin Irak akan melakukan segalanya buat mengunci kemenangan di Jakarta Juni nanti. Sedangkan Filipina sepertinya akan bermain habis-habisan full otot buat meredam Indonesia yang kemungkinan bakal full tim. Namun sebelum itu, Neil Etheridge dan kawan-kawan harus bisa mencuri poin dulu di kandang Vietnam yang kita tahu sedang goyah. Lantas gimana skenario buat Indonesia sendiri? Ya, Indonesia sangat bisa untuk lolos bahkan sebagai juara grup. Memang sekarang jarak poinnya masih 5. Namun bila Indonesia bisa dan pasti bisa mengalahkan Irak dengan skor berapapun, maka poin Indonesia adalah 10. Yang mana bila Irak secara mengejutkan kalah dari Vietnam di Basra. Kemudian Indonesia bisa mengunci kemenangan atas Filipina, maka poin maksimal yang bisa diraih adalah 13. Tentu saja ini bukan sekadar omong-omong ataupun sebuah arogansi. Bab dengan masuknya pemain baru yang berkualitas plus main di kandang, harusnya Indonesia bisa meraih kemenangan karena mindset itu emang harus selalu ditanamkan. Gak peduli lawan siapa, pokoknya masuk lapangan tujuannya adalah menang. Masalah hasilnya gimana? Ya udah pikir nanti. Pokoknya mindsetnya menang dulu. Ya. Semoga di Gelora Bung Karno nanti timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya guys ya. Berapapun skornya itu harus menang. Semoga lah. Amin amin. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa mendukung dan mendoakan. Semoga semua proses lancar dan Indonesia bisa melaju ke round 3. Dan soal siasat Irak dan Filipina, ya udahlah, karena pada dasarnya tiap tim punya plannya sendiri-sendiri. Intinya Indonesia harus bisa membuktikan jika tim ini emang menjanjikan. Sama ya, biar nggak dikatain 11-12 lagi sih, atau dikatain apapun lah sama kaum-kaum yang anti STY itu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu Garuda. Oke, semoga sukses selalu timnas Indonesia guys. Amin amin. Nah, oke guys, begitulah video informasi guys datang dari YouTube channel Gelis dengan salah satu video yang kami reaksi dengan judul "Dimanapun caranya mereka nggak boleh lolos". Wah, siasat gila Irak dan Filipina untuk jatuhkan Indonesia. Wes, tadinya ada kiper Filipina ya guys ya yang optimis di laga sisa nanti dia akan meraih 6 poin. Ya, apakah itu benar-benar menjadi kenyataan guys? Ya, kita saksikan nanti ya guys ya di laga-laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia nanti guys ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.